Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 15 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemurni kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar mengizinkan Engkau ya Yesus membersihkan dan memurnikan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Fitria Suot. Kepada Saudari Fitria, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 15 Juli 2026 berjudul Pemurnian Gereja. Ayat inti terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 3 yang berbunyi, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Waktunya telah tiba ketika kuasa mujizat dari penipu besar akan semakin nyata, dan penipuannya akan bertambah dalam daya tarik yang menyesatkan, sehingga akan membingungkan dan jika sedapat mungkin, menipu orang-orang pilihan. Penguasa kegelapan bersama malaikat-malaikat jahatnya sedang bekerja atas dunia Kristen, membujuk mereka yang mengaku nama Kristus untuk berdiri di bawah panji kegelapan, berperang melawan mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Gereja yang murtad akan bersatu dengan kuasa bumi dan neraka untuk menaruh tanda binatang di dahi atau di tangan dan memaksa anak-anak Allah untuk menyembah binatang dan patungnya. Mereka akan berusaha memaksa umat Allah meninggalkan kesetiaan kepada hukum Allah dan memberi penghormatan kepada kepausan. Maka tibalah masa yang akan menguji jiwa manusia, sebab persekutuan kemurtadan akan menuntut agar hamba-hamba Allah yang setia meninggalkan hukum Yehova dan menolak kebenaran firman-Nya. Pada saat itu emas akan dipisahkan dari kotoran, dan akan nyata siapa yang saleh, siapa yang setia dan benar, dan siapa yang tidak setia, sampah dan hiasan semu. Betapa banyak sekam akan dihembuskan oleh kipas Allah, di mana sekarang mata kita hanya melihat lantai penuh gandum, akan tampak sekam yang dihembuskan oleh kipas Allah. Setiap orang yang tidak terpusat pada Kristus akan gagal berdiri dalam ujian dan cobaan hari itu. Sementara mereka yang berpakaian dengan kebenaran Kristus akan berdiri teguh pada kebenaran dan kewajiban, mereka yang mengandalkan kebenaran diri sendiri akan berbaris di bawah panji hitam penguasa kegelapan. Maka akan terlihat apakah pilihan itu untuk Kristus atau Belial. Mereka yang selama ini tidak percaya diri, yang keadaannya membuat mereka tidak berani menghadapi stigma dan celaan, akhirnya akan secara terbuka menyatakan diri bagi Kristus dan hukumnya. Sementara banyak yang tampak seperti pohon yang subur, tetapi tidak menghasilkan buah, akan pergi bersama orang banyak untuk berbuat jahat, dan akan menerima tanda kemurtadan di dahi atau di tangan. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudari Fitria. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang memurnikan gereja atau jemaat dan bagaimana caranya? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 85, paragraf 2 berkata, Allah adalah pemurni dan penyuci jiwa. Dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati karakter Kristen. Yesus menyaksikan ujian itu. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia agar dapat memantulkan pancaran kasih ilahinya. Allah lah yang memurnikan kita
dan anak Allah yang menyaksikan prosesnya. Sebab Yesus tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan kita. Artinya, Yesus tidak hanya menyaksikan tapi turut bekerja. Siapakah Allah yang memurnikan kita? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, kita mundur ke halaman 84 paragraf 4. Dikatakan, Bapa surgawi kita melihat hati manusia, dan Dia mengetahui karakter mereka lebih dari mereka sendiri mengenalnya. Yang melihat hati kita adalah Allah Bapa, dan yang memurnikan jiwa kita adalah Allah. Karenanya jelas bahwa Allah yang melihat dan memurnikan jiwa kita, yang adalah hati kita, adalah Allah Bapa. Sekarang, bagaimana caranya? Melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus saksikan prosesnya dan turut bekerja dalam prosesnya, sebab Yesus tahu kebutuhan untuk memurnikan kita. Mengapa Yesus yang tahu? Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama kita baca dalam halaman 86 paragraf 1, dikatakan, Allah menguji manusia, Ia menguji mereka di sisi kanan dan kiri, dan dengan demikian mereka dididik, dilatih dan didisiplinkan. Yesus, penebus kita, wakil dan kepala manusia, menanggung proses pengujian ini. Ia menderita lebih dari yang seharusnya kita tanggung. Ia menanggung kelemahan kita, dan dalam segala hal dicobai seperti kita. Inilah dasarnya Yesus yang tahu kebutuhan pemurnian kita, dan Yesus bahkan turut bekerja dalam proses pemurnian tersebut. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai Sang Pemurni. Bagaimana caranya Yesus memurnikan kita, khususnya hati kita? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 228, paragraf 3. Iman yang hidup ini adalah kebutuhan kita yang besar saat ini. Kita harus tahu bahwa Yesus benar-benar milik kita, bahwa Roh-Nya sedang membersihkan dan memurnikan hati kita. Yesus membersihkan dan memurnikan hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan proses ini harus dimulai sekarang dan di dunia ini. Sebab saat Yesus datang kedua kali, tidak ada lagi proses pemurnian. Itu sebabnya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 204 paragraf 4. Setiap orang yang tidak berpusat pada Kristus akan gagal berdiri dalam ujian dan cobaan hari itu. Dan prosesnya bukan nanti, namun sekarang. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 355, paragraf 1, berkata, Ketika Ia datang, yaitu Yesus, Ia tidak akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita, menyingkirkan cacat dalam karakter kita, atau menyembuhkan kita dari kelemahan temperamen dan watak kita. Jika memang kita harus ditempa, pekerjaan ini akan selesai sebelum waktu itu, artinya sebelum Yesus datang. Pekerjaan pemurnian harus terjadi sekarang. Waktu Yesus datang, tidak ada lagi proses pemurnian, karena pintu kasihan sudah ditutup. Dan sebagaimana renungan kemarin, lebih banyak sekam daripada gandum. Maranatha halaman 204 paragraf 4 berkata, Pada saat itu, emas akan dipisahkan dari kotoran, dan akan nyata siapa yang saleh, siapa yang setia dan benar, dan siapa yang tidak setia, sampah dan hiasan semu. Betapa banyak sekam akan dihembuskan oleh kipas Allah, di mana sekarang mata kita hanya melihat lantai penuh gandum, akan tampak sekam yang dihembuskan oleh kipas Allah. Oleh karenanya, terimalah Roh Kristus dalam hati kita, dan izinkan Yesus bekerja, membersihkan dan memurnikan kita mulai sekarang. Sebab hanya mereka yang berpakaian kebenaran Kristus yang akan berdiri teguh pada kebenaran, dan pakaian kebenaran Kristus itu adalah Roh-Nya. Surat yang nomor 25 tahun 1882 paragraf 17 menyatakan, Semboyannya adalah seperti Kristus, bukan seperti ayahmu atau ibumu, tetapi seperti Kristus, tersembunyi di dalam Kristus, mengenakan kebenaran Kristus, dipenuhi dengan Roh Kristus. Inilah pentingnya Roh Kristus, sebab Kristus memurnikan kita oleh kehadiran Roh-Nya, dan kita mengenakan jubah kebenaran Yesus oleh kehadiran Roh Kristus. Kiranya ini menjadi panggilan dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini.
Pemurnian itu adalah pekerjaanmu ya Bapa, dan Engkau mengerjakan melalui anakmu, sebab Yesuslah yang mengerti kami, manusia. Dan Yesus mengerjakan pemurnian itu dengan mengaruniakan roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anakmu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima pekerjaan Kristus dalam hidup ini, memurnikan kami, membersihkan kami, sehingga kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Dan terlebih, oleh karya Kristus kami pun dapat mengenakan jubah kebenaran Kristus, dan itulah yang melayakkan kami untuk hadir dalam pesta nikah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.